Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa. Enggak berasa saudara, November minggu kelima. Sepanjang bulan November ini kita diajarkan mengenai bagaimana kita menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid Kristus di minggu pertama. Dibawakan oleh Pak Hartanto. Bagaimana kita menjadi murid-murid yang berbuah oleh Bu Kartika. Terus kita juga bagaimana seorang murid itu memiliki hati seorang anak. Hati anak dalam seorang murid. Pak Joseph Kelly. Pak Santo juga bicara mengenai kepedulian dalam pemuridan minggu kemarin. 4 minggu saudara diajarkan mengenai murid. Pertinyi ini. Apakah saudara sudah memutuskan menjadi seorang murid? Sudah memutuskan, boleh angkat tangannya dong. Angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Puji nama, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Saudara, gini. Saya bersyukur saudara udah memutuskan untuk menjadi seorang murid gitu ya. Cuman seorang murid itu ternyata saudara. Ada tantangan yang paling berat atau tantangan yang paling menyulitkan buat kita jadi seorang murid itu satu saudara. Kita bahas kemarin di live. Di live kita bahas. Satu saudara, seorang murid itu harus berubah hidupnya. Seorang murid itu bersedia ditegur saudara. Waduh, ditegur itu enak apa enggak saudara? Enggak enak. Apalagi kita di kehidupannya udah seneng nih. Udah biasanya kita enggak baca Alkitab, ya kadang baca enggak, kadang enggak, kadang baca, kadang enggak. Kita ditegur sama leader kita, pemurid kita. Baca Alkitab dong. Susah saudara, susah ya bener ya. Aduh kita udah enak ngebaca Alkitab. Atau kita udah enak dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita enggak ada yang kita buat Tuhannya jarang saudara. Pada saat kita ditegur, perubahnya itu yang susah saudara. Bener ya? Perubahan itu yang jadi susah buat kita semua. Karena kita udah nyaman. Dalam pemuridan itu ada perubahan hidup saudara. Ada perubahan hidup. Jadi saudara ini setiap minggu beribadah ke dalam gereja kita itu enggak sia-sia saudara. Ada perubahan hidup. Itu yang paling penting. Seorang murid pasti memiliki perubahan hidup. Pasti saudara. Kalau saudara hari-hari ini beribadah rutin, rumah doa, bahkan ikut live. Tapi kalau kehidupan saudara belum berubah, jangan-jangan saudara belum menjadi seorang murid. Perhatikan, seorang murid itu pasti hidupnya berubah. Perubahan hidup saudara. Sebelum masuk ke materi, kita buka yang slide pertama. Oke, kita baca firman Tuhan saudara. Kita baca firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bareng-bareng saudara. 1, 2, 3. Oleh karena itu pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah murid-murid yang baru itu menaati segala perintah yang sudah kuberikan kepada kalian. Dan yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Saudara, tadi saudara sudah memutuskan untuk menjadi seorang murid, benar ya? Ternyata jernih kita sebagai orang percaya. Enggak berhenti loh menjadi seorang murid. Ini lihat, kita disuruh mengajarkan saudara. Kita seorang murid, kita diminta untuk mengajar kepada murid-murid yang lain saudara. Kita diminta untuk mengajarkan. Enggak berhenti untuk menjadi murid doang saudara. Kemudian ajarlah murid-murid yang baru itu. Kita diminta untuk mengajarkan. Kita diminta untuk mengajarkan. Ternyata jernihnya itu enggak selesai pada saat kita, ya udah deh saya udah jadi murid, stop ya. Enggak saudara. Ternyata murid yang memuridkan saudara. Murid yang memuridkan saudara. Murid yang memuridkan itu apa? Murid yang melatih, membimbing saudara. Orang lain selain dirinya. Murid yang memuridkan itu seperti apa saudara? Murid yang memuridkan itu seperti ini nih saudara nih. Murid yang meneruskan ajaran dan bimbingan saudara. Pada saat kita menjadi seorang murid, kita diajarkan firman Tuhan oleh leader kita. Kita diajarkan bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Terus kita juga enggak cuma menerima pengajaran saudara. Kita juga harus meneruskan pengajaran itu saudara. Jadi kita itu seorang murid itu, apa sih murid yang memuridkan?
Murid yang memuridkan itu murid yang menerima ajaran saudara, itu meneruskan ajarannya dengan mengajarkan kepada yang lain. Murid yang memuridkan itu yang menerima bimbingan, terus kita itu memberikan bimbingan saudara. Kita menjadi saluran. Apa yang kita terima pengajaran, kita ajarkan. Apa yang kita terima bimbingan, kita bimbing orang lain saudara. Itu namanya murid yang memuridkan. Meneruskan ajaran dan bimbingan saudara. Waduh, repot juga ya. Jadi murid tuh ya, jadi murid yang memuridkan tuh repot juga ya. Memuridkan tuh kayak gimana sih? Aduh susah amat ya kayaknya ya. Wah repot nih. Memuridkan tuh sebenarnya simple saudara. Kalau saudara lihat, memuridkan itu sebenarnya simple. Memuridkan itu definisinya adalah mengajarkan dan membimbing saudara. Kita baca ya yang paling atas dulu ya sebelum firman Tuhannya. Kita baca dulu yang atasnya dulu. Bareng-bareng saudara, bareng-bareng. Kita baca ya 1, 2, 3. Murid mengajar dan membimbing orang lain untuk bergerak menuju keserupaan dengan Allah. Kita sekarang baca firman Tuhannya. 1, 2, 3. Jadi kami terus memberitakan Kristus kepada setiap orang. Kami menggunakan semua hikmat untuk menguatkan setiap orang dan mengajarnya. Kami berusaha membawa setiap orang kepada Allah seperti orang yang telah bertumbuh untuk mencapai kedewasaan secara rohani dalam Kristus. Jadi memuridkan itu kita mengajar dan membimbing saudara. Aduh, apa yang mesti diajarkan? Apa yang mesti dibimbing? Simple satu kata adalah memuridkan itu kita memberikan pengaruh saudara. Memberikan pengaruh kepada orang lain. Kita memuridkan orang itu berarti kita memberikan pengaruh kepada orang lain supaya pada saat orang tersebut harus memutuskan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan saudara. Itu memberikan pengaruh saudara. Contohnya, dunia itu memuridkan kita enggak saudara? Dunia itu memuridkan kita loh. Jangan salah. Pada saat setiap kita scroll TikTok, itu dunia sedang memuridkan kita saudara. Pada saat kita lihat Facebook, Instagram di scroll-scroll, dunia sedang memuridkan kita. Aduh, banjir Jakarta sampai 5 meter. Aduh, kita mesti gimana ya? Lupa bawa rumahnya itu 3 lantai saudara. Ya kan 5 meter juga harusnya masih bisa gitu ya. Aduh jadi khawatir saudara. Jadi khawatir mengenai apa yang dunia sampaikan kepada kita. Dunia ajarkan kepada kita. Pola pikir kita jadi dibimbing menurut ajarannya dunia saudara. Kita diajarkan mengenai kekerasan di dalam TikTok saudara. Jadi kalau saudara itu pada saat melihat yang FYP-nya lewat itu mengenai kekerasan saudara. Mengenai maling lah dipukulin gitu ya. Atau mengenai tabrakan lah gitu ya. Itu akan muncul terus saudara di page saudara. Benar ya? Benar apa benar? Benar. Itu namanya FYP. Itu dunia sedang memuridkan saudara. Bagaimana saudara itu akan dirubah pola pikirnya karena sesuatu hal yang saudara lihat setiap hari. Itu dunia memuridkan saudara. Saya tuh gak kebayang ya. Bagaimana kalau kita itu tidak memuridkan keluarga kita. Kita tidak memuridkan anak-anak kita. Kalau kita tidak memuridkan keluarga dan anak-anak kita, pertanyaannya, dunia memuridkan anak-anak kita enggak? Memuridkan. Anak-anak siapa yang hari-hari ini tidak pernah megang handphone? Gak ada ya, anak-anak kita semua megang handphone saudara. Punya sosial media sendiri, punya akun TikTok sendiri, punya akun Instagram sendiri. Kita gak pernah tahu apa yang lewat FYP-nya mereka. Kita gak pernah tahu. Dunia tuh mengajarkan banyak hal kepada keluarga kita. Pertinyi ini. Kita ngajarin apa sama anak-anak kita. Kita memberikan pengaruh apa kepada keluarga kita. Saudara kepikir gak begitu pentingnya kita untuk memuridkan anggota keluarga kita. Kalau kita gak memuridkan saudara, dunia pasti memuridkan. Memuridkannya dunia sekali-sekali apa terus menerus secara konsisten saudara? Terus menerus. Namanya FYP, sepanjang itu dibuka saudara, muncul lagi.
muncul lagi, muncul lagi. Terus menerus saudara. Itu jadi penting bahwa saudara tuh harus wajib jip untuk memuridkan. Minimal start dari keluarga saudara. Setuju gak sama saya? Setuju. Kalau saudara pengen ngelihat anak-anak kita tumbuh akan pengenalan akan firman Tuhan. Benar? Pada saat kita pengen atau rindu anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik. Segala keputusannya itu adalah keputusan yang baik. Tidak semau-maunya. Gitu ya. Selalu berdasarkan firman Tuhan. Mau mengampuni orang. Tidak bersikap kasar. Kalau kita mau anak-anak kita seperti itu. Kita mesti mulai memuridkan keluarga kita saudara. Mesti memulai memuridkan keluarga kita. Hari ini saya minta saudara itu mengambil keputusan pertama kali. Bahwa saya mau memuridkan. Siapa yang mau memuridkan? Boleh lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Belum semua saudara, belum semua. Mau memuridkan? Iya, memuridkan itu penting saudara. Segampang kita memberikan pengaruh kepada orang lain. Kita memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak kita. Kita memberikan pengaruh kepada orang tua kita. Gitu ya saudara ya. Kita boleh bareng-bareng ya gitu ya. Saya mau memuridkan. Yes gitu ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Saya mau memuridkan. Yes. Penting saudara. Pada saat saya menyusun, waduh memuridkan ini penting sekali saudara. Kalau kita nggak memuridkan, dunia pasti memuridkan. Kalau kita nggak memberikan pengaruh kepada anak-anak kita, dunia pasti akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Dunia itu konsisten saudara memberikan pengaruh. Kita juga harus konsisten mengajarkan, membimbing pada anak-anak kita. Betul? Betul. Oke. Sebenarnya di dalam pemuridan itu ada beberapa pemikiran atau beberapa hal yang salah saudara. Salah. Mungkin sebelum hari ini kita memikirkan bahwa aduh kalau memuridkan mah itu tugasnya Gembala Life lah gitu ya. Atau memuridkan itu tugasnya pastor lah, Pak Santo, Pak David, Pak Hartanto. Tugasnya mereka memuridkan. Kita sebagai jemaat perlu memuridkan apa enggak? Mungkin sebelum hari ini kita mikir, oh iya ya kayaknya bukan kita. Hari ini tugas saya, tugas kalian, tugas saudara. Tebak-tebak. Memuridkan tugas saya, memuridkan tugas saya, memuridkan tugas saya. Memuridkan tugas saya saudara. Hari ini kita patahkan paradigma yang salah. Bahwa memuridkan adalah tugas saya. Terus yang kedua, kalau kondisi rumah kita baik-baik saja. Semua dalam keluarga sudah terpenuhi. Keluarga juga jarang cekcok, jarang ribut. Anak orang tua anak, suami istri, istri suami. Banyak ada paradigma bahwa kalau rumah udah baik-baik aja gak perlu memuridkan kali ya. Gak perlu memuridkan lagi kali ya. Perlu apa enggak? Tetap perlu saudara. Karena segala yang kita punya, segala yang kita udah terpenuhi. Bisa jadi rohaninya kosong saudara. Bisa jadi ada celah-celah untuk dunia masuk dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Benar saudara? Benar. Jadi memuridkan itu tidak mengenal situasi, kondisi kita lagi baik-baik aja atau kita lagi susah. Oh kalau karena saya susah, saya perlu dimuridkan. Tapi kalau saya sudah baik-baik saja, saya gak perlu dimuridkan. Itu salah saudara. Memuridkan itu apapun kondisi saudara harus terus memuridkan. Harus terus memuridkan. Yang ketiga, memuridkan itu paradigma yang salah nih saudara ya. Memuridkan itu cuma bisa dilakukan oleh orang yang suci dan tanpa dosa dan memiliki sayap di belakangnya saudara. Malaikat. Itu paradigma yang salah saudara. Kita semua ini boleh dan wajib memuridkan. Terutama keluarga kita saudara. Dan tadi saya jelaskan bahwa kita itu wajib memuridkan saudara. Jangan nunggu kita baik-baik aja, kita tanpa dosa, kita sudah tidak melakukan dosa lagi. Nanti deh ya, saya mau orangnya masih begini. Jangan memuridkan dulu deh. Nanti minggu depan tunggu saya perbaiki dulu semuanya baru saya memuridkan. Memuridkan itu mulai dari hari ini saudara. Hari ini saudara sudah mengambil keputusan bahwa saudara harus memuridkan. Harus memberikan pengaruh kepada
keluarga saudara. Harus saudara, jangan nunggu bahwa ini adalah kewajiban kita saudara. Yang keempat, paradigma yang salah adalah pemurid itu harus lebih daripada muridnya. Harus lebih kaya, harus lebih pinter, harus lebih umurnya harus lebih banyak dibanding pemuridnya. Itu paradigma yang salah saudara. Bisa nggak kita memuridkan orang tua kita? Bisa nggak kita memberikan pengaruh bagi orang tua kita? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kita memberikan pengaruh kepada popo kita? Bisa nggak? Bisa. Jadi memuridkan itu atau pemuritan itu tidak mengenal yang senior harus yang ke junior. Yang junior juga bisa kepada yang senior saudara. Bisa memuridkan kepada yang lebih tua aja juga gitu ya. Jadi tidak harus pemurid itu harus lebih senior, lebih kaya, lebih pintar saudara. Enggak harus seperti itu. Paradigma yang salah adalah pemurid itu punya hak untuk menuntut muridnya melakukan apa aja yang dia inginkan. Itu juga salah saudara. Jadi pemurid itu enggak ada namanya pemurid itu atasan, murid-murid itu bawahan, enggak ada. Kita tuh saling berbagi kehidupan, murid dan pemurid. Jadi pemurid itu ada tantangannya saudara. Tantangannya apa? Jadi pemurid itu kita tuh kadang-kadang gak mau tahu urusan orang saudara. Repot. Saya tuh udah capek dengan urusan saya sendiri. Ngapain saya ngurusin orang? Atau suami istri, udahlah kan saya kan suami udah kerjaannya kerja ya nyari duit ya. Ngurusin anak urusan istri. Urusan istri. Jangan begitu saudara. Jangan begitu. Pokok kalau anak mah harusnya urusan istri. Jangan begitu saudara. Kita sebagai suami juga harus mengajarkan anak-anak kita. Harus memuridkan anak-anak kita. Nggak boleh cuek saudara. Nggak boleh cuek. Atau pemurid itu kadang-kadang sungkan memuridkan. Karena takut dibilang kepo. Sungkan saudara. Atau bahkan kita juga itu pemurid itu takut dibilang apa sih lu repot yang ngurusin hidup orang. Tantangan pemurid itu seperti itu saudara. Yang kedua tantangannya adalah diri sendiri, ego. Pemurid itu berasa kalau saya hari ini yes udah jadi pemurid gak perlu belajar lagi. Kan udah jadi pemurid. Saya pemurid ini udah pasti benar. Gak perlu, gak boleh ada yang koreksi saya. Gak boleh. Yes, jadi pemurid. Enggak begitu saudara. Makanya penting itu murid yang memuridkan. Murid yang memuridkan itu adalah pemurid yang selalu berstatusnya menjadi murid saudara. Jangan lupa, pemurid itu harus statusnya juga double menjadi murid. Karena dia juga harus belajar. Tadi yang sebelumnya saya bilang konsepnya adalah menjadi saluran. Apa yang diajarkan kita saluran pengajarkannya kepada murid kita. Seperti itu saudara. Ego diri sendiri. Nggak mau belajar lagi karena udah menjadi pemurid. No. Pemurid harus terus belajar. Tantangan pemurid juga melakukan yang diajarkan saudara. Enak gak sih? Ngajarin orang tuh enak gak sih? Enak saudara. Ayo baca Alkitab setiap hari. Yuk ibadah dong setiap hari Minggu. Ngajarin enak. Kita jalanin apa enggak saudara? Harus jalanin. Enak tuh ngajarin orang saudara. Ngajarin orang. Pada saat kita ngajarin orang, pastikan kita juga ngejalanin saudara. Gak cuman ngajarin doang. Pinter ngajarin tapi gak pernah ngejalanin. Tantangan seorang pemurid itu, apa yang diajarkan harus dijalankan. Itu tantangan pemurid saudara. Nah ini pemuritan itu startnya dari sini saudara. Startnya dari sini. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pemuritan mulai dari belas kasihan dan tindakan nyata kepedulian. Banyak pemuritan itu gak berhasil saudara. Banyak pemuritan itu gak berhasil karena apa? Karena tidak ada hubungan yang terbangun pada awalnya. Langsung dimuridkan cek gitu ya. Gak masuk saudara. Karena tidak terkoneksi, tidak ada hubungan yang dibangun. Pemuritan itu harus dengan timbul dalam hati pemurid bahwa aduh saya harus memuridkan. Aduh saya itu harus memuridkan karena saya perlu supaya
murid saya itu menerima ajaran yang benar. Dan gak cuman timbul dalam hati, tapi harus keluar ke dalam perbuatan. Mulai perhatian, kamu gimana? Apa yang kamu lagi susah apa? Apa yang bisa dibantu? Itu penting saudara. Mulai dari belas kasihan dan tindakan nyata kepedulian. Enggak cuman belas kasihan tapi tindakan nyata kepedulian. Pemuritan itu mesti mulai dari situ. Ini yang esensi saudara. Bahwa pemuritan itu harus berpusat kepada Kristus. Kita baca bareng-bareng ya. Di Yohanes 8 ayat 31. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kenapa penting dalam pemuritan itu esensinya atau senternya adalah Kristus. Saudara, kalau kita memuridkan, kalau saudara memuridkan, kalau saya memuridkan, kalau tidak senternya adalah Kristus. Gampang kecewa saudara. Murid itu bisa juga mengecewakan pemuridnya. Murid bisa membohongi pemuridnya. Kalau kita tidak cuma melihat Tuhan bahwa ini adalah kerinduan Tuhan untuk kita memuridkan, kita pasti akan stop untuk memuridkan. Harus pusatnya adalah Kristus. Harus pusatnya apa yang kita ajarkan itu berdasarkan firman Tuhan. Tidak boleh karena emosinya kita. Tidak boleh karena wajar menurut dunia. Semuanya berpusat kepada firman Tuhan. Segala yang diajarkan seorang pemurid kepada murid adalah firman Tuhan. Esensinya adalah Kristus di dalam pemuritan. Esensinya adalah Kristus. Ini ada beberapa langkah praktis dalam pemuritan saudara. Langkah-langkah praktis. Ini saudara bisa lakukan dalam memuridkan keluarga saudara. Memuridkan anak-anak, memuridkan keponakan, memuridkan cucu juga boleh. Gitu ya. Esensinya adalah Kristus. Kita mengajarkan apa yang Kristus ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Yang pertama kita harus bangun hubungan saudara. Pemuritan itu nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa efektif kalau nggak ada hubungan yang dibangun. Kita nggak akan bisa efektif kalau kita nggak pernah kenal sebelumnya, nggak pernah ngobrol sebelumnya, tiba-tiba kita pengen memuridkan. Contoh gini, saya dengar firman Tuhan nih hari ini, terus kayaknya saya perlu ya memuridkan anak saya, tapi anak saya itu jarang ngobrol sama saya. Ini yang harus dilakukan saudara, bangun hubungan dulu. Jangan saudara, saya kan udah jarang ngobrol, udah saya langsung memuridkan. Jangan begitu saudara, tapi saudara bangun dulu hubungannya, ajak ngobrol dulu. Mulai komunikasi dulu saudara. Mulai kalau yang dulu-dulu gak pernah ngobrol, gak pernah ini, mulai diajakin ngobrol saudara. Mulai bangun dulu hubungannya. Karena ini ada tahap-tahapannya memuridkan saudara. Gak bisa langsung, oh ya karena kamu anak saya muridkan kamu hari ini. Kemarin-kemarin kemana aja katanya. Gak pernah ngobrol, gak pernah diskusi satu sama lain. Mulai dari bangun hubungan dulu saudara. Mulai dari bangun hubungan dulu. Setelah bangun hubungan, mulai sempatkan waktu buat ngobrol secara berdua saudara. Enggak cuma ngobrol, mulai untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan. Enggak cuma ngajarin saudara. Pemurid itu wajib untuk memberikan teladan. Yang tadi saya bilang. Harus melakukan apa yang diajarkan. Setelah itu, lihat-lihat saudara, amat-amatin. Ini anak saya ajarin untuk rajin beribadah misalkan gitu ya. Nah, kunci pemuritan juga jangan saudara itu memasukkan atau mengajarkan yang terlalu banyak saudara. Satu persatu. Contoh, hari ini atau bulan ini saya sedang mengajarkan ke teman-teman live itu untuk menimbulkan kasih mesra kepada istrinya dengan cara gandengan tangan saudara di dalam gereja gitu ya, di gereja datang mesti gandengan tangan suami istri. Itu kan semudah itu sebenarnya. Mengajarkan dari mulai hal-hal yang kecil saudara. Mungkin contohnya kalau anak kita, suami kita atau cucu kita yang jarang ke gerejanya itu jarang, kadang gereja kadang enggak gitu ya. Mulai ajarin untuk yuk ke gereja ibadah. Karena ini kebenaran firman Tuhan.
Mulai dari situ. Dari situ saudara amat-amatin. Yang saudara ajarin ini dilakukan nggak sama murid? Mesti sampai dilakukan saudara. Ini namanya evaluasi. Saudara harus liatin, amatin. Ini dikerjain nggak? Kalau sudah dikerjain, saudara baru pindah lagi untuk mengajarkan hal yang lain. Jangan terlalu banyak diajarkan, malah banyak yang tidak dikerjakan nanti saudara. Nanti saudara juga bingung, kayaknya pernah diajarin apa enggak ya? Harus mulai satu persatu dari hal-hal yang simple. Ajarin untuk doa dong, Dek kamu doa dong setiap kamu makan, setiap kamu pergi kerja doa dong. Mulai dari hal-hal yang simple seperti itu. Ngajarinnya jangan terlalu banyak dan membingungkan gitu saudara-saudara. Mulai dari hal-hal yang simple. Dan yang paling penting, pemuritan itu atau memuridkan itu harus dengan sengaja dilakukan saudara. Jadi nggak ada tuh namanya memuridkan pemuritan itu, oh ya lagi nongkrong-nongkrong, oh kita langsung muridkan deh. Nggak ada. Memuridkan itu harus dengan sengaja. Kita dengan sadar kita memiliki tujuan untuk memuridkan anak-anak kita. Jadi kita mesti punya target untuk memuridkan. Kita mesti punya kerinduan untuk memuridkan. Nggak bisa tuh pemuridkan itu cuma tiba-tiba, tidak sengaja, harus dengan sengaja. Nah saudara tahu ini apa? Superman. Sebelahnya apa? Ini Superman saudara, sebelahnya itu bukan Superman, Clark Kent gitu ya. Saya ngeliat gini kayak Ko Evan. Kayak Ko Evan gitu ya. Ini Clark Kent saudara. Ada yang unik di antara Clark Kent dengan Superman ini. Ini di dalam ceritanya komik DC saudara. DC komik ini dua identitas yang berbeda saudara. Dua identitas yang berbeda. Kita lihat ya. Dia ini adalah orang yang sama tapi punya dua identitas saudara. Pemuritan saudara. Pemuritan itu harus dengan identitas yang sebenarnya yang asli. Saya tuh nggak kebayang bahwa kalau pada saat kita memuridkan, murid kita itu selalu bilang, ya kok semua baik-baik aja. Gimana kamu hubungan suami istri oke nggak? Oke kok, baik-baik aja semuanya oke. Gimana kamu hubungan dengan anak? Oke semuanya baik-baik aja. Identitasnya itu nggak muncul. Pemurid itu jadi nggak bisa memuridkan dengan efektif saudara. Nggak tahu apa yang harus dibangun dalam kehidupan muridnya. Identitasnya itu nggak muncul dari seorang murid. Pada saat kita live, wah hari Jumat nih live. Hari Jumat live ya. Mau datang ke tempat live, mulai. Superman dibuka. Semuanya dibuka Superman-nya untuk datang ke tempat live. Identitasnya itu enggak muncul saudara. Semua baik-baik aja. Semua sangat rohani saudara. Itu yang membuat pemuritan itu enggak jadi efektif. Semua baik-baik aja, semua oke kok. Terus apa yang perlu dibangun dalam kehidupannya? Enggak ada. Saudara, jadi di dalam pemuritan itu penting keterbukaan. Penting keterbukaan. Karena kita pada saat kita dimuridkan atau kita memuridkan, kita mau membangun kehidupan orang. Dan kehidupan kita juga mau dibangun saudara. Jadi saudara, saya pernah ngomong di pertemuan live, saya pernah ngomong di evaluasi pelayan. It is okay not to be okay saudara. Enggak apa-apa kalau saudara tuh bilang, saya tuh lagi enggak baik-baik aja. Saya perlu dukungan doa loh. Saya lagi perlu didoain dong. Ini kok masalah saya nggak kelar-kelar. Saya perlu didoain dong. Ini kok suami istri kok masih nggak akur-akur. Saya minta doain dong. Anak saya tuh nggak menghargai saya. Nggak apa-apa saudara. Pada saat saudara memuridkan atau dimuridkan. Nggak apa-apa untuk menyampaikan yang seperti itu. Bayangin. Kalau semua baik-baik aja. Semua pakai baju Superman. Nggak ada yang jadi Clark Kent. Semua Superman, semua baik-baik aja, semuanya jadi superhero, semuanya baik aja. Puji Tuhan saudara kalau semuanya baik. Tapi kalau ada yang tidak baik tapi tidak disampaikan. Tidak terbuka kepada pemuridnya. Pada saat memuridkan, murid-murid kita itu tidak terbuka. Tidak efektif
pemuritan kita, saudara. Keterbukaan adalah kunci pemuritan yang efektif. Ini yang leader life boleh angkat tangannya. Saya titip saudara ke leader life ya, saya titip. Pada saat saudara memuridkan anggota-anggota life saudara, pastikan jemaat saudara, anggota life saudara itu enggak pakai baju Superman semua. Kalau sampai pakai baju Superman semua, enggak jalan tuh pemuritan. Kalau saudara leader life, kalau saudara di life dipercayakan jemaat-jemaat, pastikan pemuritannya itu berjalan. Pastikan, saya titip. Saudara sudah dipercayakan jemaat. Saudara pastikan memuridkan. Pastikan memuridkan.